Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sama Allah SWT. Salam obat selalu. Masuk Pak Eko. Jos kandos. Ini salam kompak selalu dari saya supaya ingat ya. Jadi apa namanya, kita rileks saja. Mau ngerokok silakan. Jadi yang kita ajari juga sudah pada tua-tua. Jadi saya juga sudah tua, jadi bebas, ya kan gitu ya. Siap Pak Eko. Oke, saat ini saya ini sebenarnya bukan dosen, tapi disuruh jadi dosen, kan aneh, ya. Mau ijazah orang duwe, nah gitu guys. Ini guys, jadi saat ini kita dihadapkan dengan apa namanya proyektor ini ya, layarnya ini menjelaskan masalah radar konsilum. Jadi untuk kita sementara belajar kulitnya dulu ya, Jadi yang nggak paham ya paham. Nanti kalau ada yang salah ya untuk teknisi atau meter, mohon maaf dikoreksi aja. Saya orangnya terbuka. Kalau memang salah, saya terima salah. Ya kan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua ada kelemahannya. Saya cuma bisa membagikan sedikit yang saya alami dan yang saya ketahui. Jadi kalau memang ada salah, maaf. Jadi radar itu adalah ini merek konsilum ya, konsilum ini merek konsilum. Ini ada di radar kapal pelni. Ada sebagian kapal pelni yang menggunakan radar ini, guys. Nah, radar ini adalah fungsinya untuk menangkap target atau objek ya di tengah laut, baik itu kapal, kayu yang mengapung ya, atau perahu. Nah ini fungsinya radar, termasuk keseluruhan lah ya radar. Kalau radar kapal perang kan untuk apa, narjet pesawat atau apa itu kan ya, ini di kapal, di laut, di kemaritiman pelayaran. Ini fungsinya untuk itu. Jadi radar ini terdiri dari, saya jelaskan dari atas. Ini scanner guys, scanner. Radar ini adalah jenisnya S-band dengan sensor 12 feet antena ya. Nah, di sini di scanner sini ini biasanya ada switch. Sini ada switchnya ini, yang untuk safety. Jadi kalau ada perbaikan di atas ini, kalau kita di sini kita nggak sampai kena kepala ini. Mungkin ada perbaikan, ada yang rusak ya. Nah, ini adalah kabelnya, RF cord-nya ini, RF cord kabel. Nah ini lari ke transceiver. Nah ini posisinya di atas top deck kapal biasanya, dan harus kalau dipasang di dalam ya nggak nangkep nanti guys. Jadi ini di top deck ya, di luar. Nah ini di anjungan. Nah ini di anjungan, ini transceivernya. Nah transceiver ini dihubungkan dengan emergency supply. Dia ada 24 volt DC. Ya, ini emergensinya. Kita juga, saya bukan kita, saya juga belum ngecek masalah emergensinya ini untuk di kapal. Cuman ini kalau menurut aturan sesuai di bukunya harus dipasang emergency, karena itu sudah aturan SOLAS ya, standar marine. Jadi kalau kapal itu blackout, AC atau AE mati, DC otomatis akan bekerja. Jadi radar ini tidak akan pernah mati. Demikian. Nah, dari transceiver ini ada koneksi ke switch ya, ke switch. Switch ini adalah yang menghubungkan mouse atau keyboard sama display. Ini displaynya, tipenya ST250 atau ST341 guys. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, di sini yang terkonek ke switch ini adalah nomor 1 gyro. Gyro ini adalah fungsinya untuk haluan. Kalau gyronya nggak konek, otomatis kapal kita nggak tahu haluannya, ancur nanti.
Nah, dilengkapi juga speed lock. Di sini sudah ada untuk ukuran kabelnya guys, jumlah dan kabelnya ya 3 kali 2 kali 0,5 STP. Nah ini jenis-jenis kabelnya, ini sudah aturan semua guys. Jadi sudah standar lain semua ini. Seharusnya seperti itu. Terus GPS NEMEA masuk juga ke sini. Jadi nanti di radar ini akan tampil haluan, lintang bujur, kecepatan kapal ada. AIS terpasang juga guys. AIS harus terpasang juga ke sini. Sehingga nanti kita bisa monitor kapal apa aja yang terbaca di radar kita. Ya kan? Nah, untuk ini adalah power supply-nya. Power supply utamanya ini. AC-nya ini. Ini AC-nya. Ini juga ada emergensinya juga di sini. Ada 2 nih ya berarti ya. Jadi ini emergency supply juga, ini juga ada emergency supply. Terus terpasang juga dengan VDR. VDR ini adalah kalau di pesawat itu peta hitam. Nah, kalau di kapal namanya VDR. Ini harus terkonek guys. Jadi kalau ada apa-apa, ada kecelakaan, semua akan terekam di sini. VDR. Ini hanya kulitnya aja guys, kulitnya aja ya. Nah, nanti kalau ada kerusakan, umpamanya no azimuth atau apa, kita jelaskan nanti. Untuk troubleshootnya seperti apa, saya juga istilahnya nggak hafal juga kalau troubleshoot secara keseluruhan. Cuma intinya kalau intinya nggak muter, intinya ini nggak muter berarti azimuth no heading, berarti ini tidak berputar. Itu nggak usah baca buku, udah tahu. Nah, tapi kalau sebab-sebab lain tegangannya hilang atau wah ada kesalahan teknis ini. Nah, Wis. Standarnya ya, jadi ini apa namanya? Wah, tetap di mau maka asus ini. kalau azimuth, Kalau ini azimuthnya nggak berputar, berarti banyak sekali kemungkinan guys. Bisa motornya atau gigi motornya yang bermasalah, bisa tegangan yang dari transmitter ke sini tidak masuk bisa, ya kan? Kebelit bendera juga bisa. Pernah kejadian masalahnya kebelit tali bendera. Biasanya kapal-kapal itu kan mengibarkan bendera, lupa nggak dikasih turun tuh, angin kencang, nah jadilah bumerang di sini. Kadang-kadang malam nyalakan, oh nggak ada keluarga apa ini, gimana ini? Dulu mudi, Markonis, oh kenapa di radarnya? Sudah. Nah itu kita cek koneksinya. Jadi intinya dari switch ini masuk ke transmitter, dari transmitter ini akan dimasukin juga tegangan ke antena atau scanner. Jadi kalau ada masalah di scanner, kita lihat dulu fisiknya dulu lah. Kalau nggak power supply-nya, tegangannya ada nggak yang kesini gerakin? Dia pakai 220 atau 48 volt. Tiap radar kan beda-beda, gitu guys. Jadi kita harus paham yang kunci utama adalah pada saat ada kerusakan, itu saya selalu mengingatkan teman-teman ya. Biasanya malas baca buku, mau mesin, mau kelistrikan, itu kadang-kadang mereka enggak baca buku, udah panik duluan. Nggak usah panik, ya. Kita istilahnya kita cari dulu, kita baca apa sih, namanya ada yang sistem error berapa itu kan ada. Nah sekarang ini kan istilahnya alat-alat di kapal itu kan canggih. Ibaratnya udah ngasih tahu dia, saya ini kurang apa, kurang tidur atau kurang makan, nah ada sih di situ. Ya itu troubleshootnya. Kita tinggal cek di bukunya. Nah nanti istilahnya apa? Kita akan tahu permasalahannya apa. Kalau scanner nggak muter itu apa masalahnya? Nah nanti di situ kita cek satu-satu tegangannya, cek. Nah tegangannya masuk.
ya kan? Nah, berarti ada masalah lain ini. Berarti kabelnya kan normal dari transmitter ini ke sini kan berarti normal. Nah, tekanan masuk berarti kan harusnya muter. Nah, berarti kemungkinan ada motornya apa yang bermasalah di sini. Di sini kan banyak sekali kayak apa? Giginya juga ada, model-model gigi ada, model apa? Motor lah, kayak motor. Nah, seperti itu guys. Oke, ada yang ditanyakan? Magneton posisinya di mana, Mas? Nah, magnetron. Nah, Magnetron di atas. Di sini posisinya. di dalam Magnetronnya. gigi-gigi situ berarti ya? Jadi satu. Ada yang magnetronnya itu di bawah, kayak kapal tipe JRC ya, JRC 9000. JRC 9000, 8000, itu kan transmitternya di bawah itu di ruang PA. Bukan di atas. Program yang magneton berapa ini? Apa nunggu rusak tok magnetonnya itu scanner? Nah, magnetron itu tiap kali penggantian yang perlu kita perhatikan. Makanya saya bilang dibaca bukunya. Jadi di list, dibikinkan T-SAT, ya kan? Sebagai perwira radio atau makonis atau perwira navigasi yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani alat navigasi harus paham. Ya, semua alat di atas kapal itu ada jam terbangnya. Mau motor, mau magnetron, itu ada jam terbangnya bos. Kadang itu, ya mohon maaf ya, kalau di kita itu kan rusak dulu baru dikerjain. Nah itulah, jadi tindakan preventif kita itu kurang. Secara aturan itu harusnya kita paham. Jadi manajemen juga harusnya ngerti. Istilahnya itu kita bukan banyak menyalahkan manajemen ya, tapi harus paham. Kalau kapal minta penggantian magnetron, ya harus paham. Berarti magnetron itu sudah overdosis kan gitu. Yang harusnya 3 jam harus diganti, sudah lewat 5 jam atau 10 jam belum diganti. Ini efeknya akan merembet ke tempat lain, regulatornya yang rusak atau apa. Ya kayak motor lah ya, yang harusnya diganti nggak diganti. Nah udah nggak bisa. Kalau elektronik itu dielus-elus nggak bisa. Kalau istri kisah dielus-elus bisa. Nah itu bedanya di situ. Oke? Jadi ada yang jelas jam magnetron ada. Kalau nggak salah antara 3.000 sampai 5.000 itu tergantung merek dan ininya, merek dan tipenya. JRC, Samyang, atau Danalek, Consilium, Simrad, beda-beda. Nah kalau saya disuruh ngapalin semua ya mumet aku. Wong ini juga apa dosen abal-abal. Jadi yang saya tahu aja. Jadi saya hanya intinya di sini hanya berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bisa bermanfaat itu aja. Jadi teman-teman yang menonton siaran saya yang salah yang nggak usah diikuti, yang benar diikuti kan gitu. Enggak istilahnya kan? Saring Pak. Magnetron itu istilahnya kita tahu kalau magnetron di rumah itu dari mana? Tampilannya. Magnetron itu mau lemah mau enggak, kalau sudah jamnya, jam kerjanya habis itu harus diganti kok. Enggak istilahnya kita tahunya, makanya kalau berapa jamnya? Nah, ciri-ciri magnetron yang sudah lemah ya. Nah itu satu, jarak target yang tadinya bisa 24 mil, bisa cuma 12 atau 6 mil. Jadi kalau ngecek di radar tampilkan 6 mil, bagus dia. Tampilkan 12 mil, masih bagus. 24 mil, masih bagus. 48 mil, masih bagus. Nah, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau sudah 3 mil atau 6 mil, dia sudah nggak bisa nangkep perahu. Nah, perlu sampai cek itu magnetron sampean itu. Makanya di list ya, gyro, umpamanya gyro kompas. Gyro kompas itu 1 tahun sekali harus di overhaul. Mau rusak mau nggak rusak itu harus ganti oleh sistem cairan ya kan. Mekanik juga sama harus dibersihkan, makanya kayak Tokimek, nah itu yang kering itu kan masih dipakai juga. Jadi yang nggak pakai cairan tetap harus ada. Itu namanya maintenance kit, harus dilaksanakan. Nah kalau tidak dilaksanakan
ada kerusakan kan cukup fatal. Harga bolanya ini sampai 150 atau 160 juta harga mobil satu, ya kan? Maintenance kit paling mahal 30 juta umpamanya, tapi tidak dilaksanakan sama orang kapal. Bisa jadi orang kapalnya tidak ngerti, akhirnya manajemen juga nggak melaksanakan juga maintenance ini. Makanya harus paham, harus orang kapal harus paham, apalagi navigasi ya, pakai navigasi mau ngalim mau makronis itu. Yang jelas alat teknik itu pasti harus dirawat. Nah, untuk memudahkan seorang markonis atau perwira radio atau perwira navigasi mengetahui kapan alatnya harus diganti, dilakukan penggantian, itu dibikinkan syarat. Kalau perlu bikinkan software ya, alarm nanti HP-nya. Waktunya ganti magneto. Wah, ngono bos. Jadi terkontrol, alat kita akan terkontrol. Di samping mungkin kesalahan teknis ya, atau sering blackout kapal itu juga termasuk. Pada saat mancar nih, radar posisi mancar tahu-tahu blackout, itu pengaruh merusak. Sama dengan laptop dimatikan tanpa shutdown. Nah, itulah sama seperti itu, karena radar-radar kita sekarang ini sistemnya sudah mulai ke software. Jadi sistem software biasanya hang, udah kalau hang kadang CCU-nya yang kena, kayak di model apa tipe-tipe JRC itu yang sering sekali rusak itu ya CCU. Salah dalam pengoperasian bisa juga. Masih ring 48 dimatikan. Standarnya ring berapa Mas? Ring 6 bisa. Nah, jadi intinya itu pada saat start pertama magnetor itu enggak bekerja secara paksa keras, jadi enggak terlalu, jangan terlalu tinggi. Nah, itu. Tapi kadang-kadang kalau standar itunya sih ya, standar ring itu saya belum pernah baca sih. Ibaratnya di apa namanya, di manual book standar matikan ring sekian, belum pernah ketemu deh. Istilahnya jangan terlalu Jadi tinggi. teknisi itu ya antara itu ring 6, 12. ring 6, ring 14. Mana guys? Sudah, apa lagi yang perlu ditanyakan? Kalau pada saat blackout, tiba-tiba kita tadi macam nih mati tindakan kita untuk awalnya itu gimana? Terus blackout, tetap mati, terus 24 dia langsung di backup 24-nya. Kalau ini ada backup emergency, biasanya dia enggak sampai mati, dia langsung ya. kayak komputer lah. Iya, iya. Kalau ada Tapi AC-nya kita matikan. backupnya, enggak, itu kan otomatis. Jadi sistem power supply, saya tekankan lagi ya, power supply kalau yang sudah masuk aturan solar itu harganya masih mahal. Jangan disamakan dengan power supply yang tidak aturan solar ya. Karena apa? Itu dirancang inputan AC masuk, inputan DC masuk. Mau dimatikan AC-nya, DC-nya jalan. Mau dimatikan DC-nya, AC-nya jalan. Jadi nggak perlu kita merubah kontaktornya, istilahnya saklarnya. Jadi udah otomatis ya. Kalau nggak ada backupnya, langkah pertama kita bagaimana? Ya mati lah. Kalau nggak, istilahnya biar istilahnya nanti listriknya nyala, nggak anu. Ya otomatis dia balik awal lagi. Makanya kalau pas posisi apa namanya, posisi dia transmit, posisi dia sudah kan dia, makanya apa namanya, radar itu kan ada detikannya ya kan. Kamu nyala, uripo, si aku tak ambahan si. Nah itu 1, 2, 3, 4 sampai 3 menit toh. Wes aku siap, uripmu, sakarmu, uripmu. Hidup dia muter. Pada saat dia lari kencang, tahu-tahu mau wabrak dinding, hancur ya. Ya seperti itu. Sama dengan laptop, ya komputer. Contohnya komputer lah, sampai buka itu banyak sekali aplikasi di situ sampai 3, sampai klik
nempel ke bawah, sampean klik nempel ke bawah. Tahu-tahu blackout, dia baterai DC-nya nggak ada, langsung mati kan. Nah, pada saat sampean tekan posisi on lagi, pasti dia akan resume, pikir lama dia kembali start normal kan. Nah itu kan butuh proses yang lama. Nah itu yang sering kadang-kadang radar itu berat, kadang-kadang bisa merusak kayak sistem hard disk-nya atau CPU-nya. Itu prosesor Pak, prosesornya. Gitu bro. Ya bro. Api-api baik. Lah. Nah, lo gak mantap. Iki mek bulinan. Kalau menurut saya ini saya main-main aja. Saya mengajarkan yang saya tahu ya. Yang nggak tahu ya saya ngajarkan karena saya nggak tahu. Dan yang pernah saya alami. Nah, sampean cuma istilahnya tak kasih. Karena sampean disuruh ke saya ya tak kasih. Apa yang saya punya tak kasih. Kalau ada salah ya mohon maaf ya. Bagi maker-maker atau teknisi-teknisi yang melihat video saya, kalau ada salah mohon maaf ya. Saya bukan dosen, saya juga bukan teknisi, nggak jelas pokoknya. Gaduh-gaduh, gitu. Cuma saya dituntut harus menjelaskan. Kan lucu, ya toh? Mau ijazah nggak sekolah, kan aneh. Itu aja. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan yang lain? Cukup. Di sini ada ini display. Dia ada power ya, ada power sendiri. Saya sudah pernah memperbaiki. Ini sering mengalami terbakar, guys. Elbonya melembung. Elbonya melembung. Karena radar itu kan sering dinyalakan ya. Jadi intinya gini loh, radar itu kan kayak manusia ya. Kalau disuruh hidup terus ya lama-lama capek lah. Ya toh? Koklok, encok, asam urat kan gitu. Sama. Jadi kita itu harus menjaga ini alat kita di atas kapal. Jadi kita maksimalkan lah. Ya paling tidak 3 jam istirahat. Tuh, kalau radarnya cuma 1 ya kita lihat posisinya. Kalau memang posisinya aman di tengah laut lepas, cuaca bagus, ya nggak usah dinyalakan. Sebenarnya ini nggak boleh. Tapi kita ini kan ya tahu sendiri, ya toh? Kalau rusak lama. Tunggu teknisi dulu. Kalau ada teknisinya, kalau nggak ada bisa berbulan-bulan. Yang penting kita rawat itu aja. Jadi kita bisa menyesuaikan lah mana harus memakai radar, mana yang tidak perlu memakai radar. Cuman ini kan aturannya harus 24 jam. Kira-kira orang kita kalau ini rusak nggak usah lah dimanapun berada di Indonesia langsung dikerjain nggak? Enggak. Sampai pelayaran Surabaya Jayapura tengah laut rusak, kapal barang perjalanan itu sampai 10 hari. Saya pernah ngalamin masalah. Tidak ada. Siapa yang susah? Orang kapal juga kan, nggak mungkin orang darat yang susah. Orang kapal. Saya dulu itu ini tak putar pakai tangan bos. Tahun 93. Kaptennya itu Sontoloyo. Dia masuk alur itu gara-garanya wes pedit pokoknya. Terus gak apa-apa lah aku ngomong seperti ini, memang kenyataan seperti itu. Ora tau ngerti. Kayak di rokok kayak apa kayak borok-borok. Pernah satu kejadian di Muara Timam. Muara Asi ya, Muara Asi. Asi itu adalah daerah Merauke. Ini saya sedikit ceritain. Radar ini rusak. Jadi ngeplot muara, nyari lubangnya di mana itu nggak tahu. Nice. Akhirnya kapalnya kandas guys, 3 hari guys. Wah, tahu sendiri kan di sana daerah timur. Kaptennya mau dimakan, mau disembelih. Waduh. Wah, dari situ akhirnya saya sebagai markonis di situ dibantai saya. Muter ini pakai tangan, putar manual. Bisa kan? Iya nangkep. Masalahnya kan untuk apa namanya? Motor. Yang rusak motornya.
sistem tegangannya masuk, sistem audio video transmitternya jalan, nggak ada masalah. Cuma nggak muter dia. Iya, cuma ini nggak bisa muter. Jadi sensornya ini kan dia nggak kerja, sensornya aja. Nah ini kalau kita putar manual, Bisa tak putar manual, sama saya, benar nggak bohong saya, alami saya. Tapi ya itu, tahu sendiri per jam berapa muter ini kan, tinggal gajian aja. Wah di piro kon, mau kena aku muter scanner, tahu nggak ini tegangannya berapa? Sangat tinggi sekali nih. Nah, yang saya ngambil kan bahaya. Ini sok mandul gitu. Tapi anak bareng. Mentok-mentok aja ngantek bareng besok ini. Nah. Ya itu aja sih. Sebenarnya kalau alat ini terjaga ya, untuk power supply-nya terjaga, kualitasnya, tegangannya normal, nggak ada masalah, nggak naik turun. Terus perawatan untuk metron atau memberapa jam terbangnya sesuai, perawatan motor di situ dijelaskan semua. Ada berapa jam sekali, 10.000 jam atau berapa, pasti hitungnya jam, nggak mungkin hari, sekian hari, jam pasti. Jadi sebenarnya pabrik itu bikin itu sudah terus diatur bos. Dari ini buka uang terus pabriknya kapan bos tutup. Ya, iya, makanya dibikin supaya dia bisa jual spare part. Gitu. Sudah diatur, lampu TL sekian jam mati, tidak mungkin. Lampu TL itu sudah ada jamnya, dinyalakan, habis itu yuk, jamnya habis mati, putus sendiri, supaya beli lagi lama, seperti itu. Oke, gimana? Ya, Lanjut. Hanya Pak, apa kadang kan ada tampilan haluan nih Pak. Misal pas tampilan bintang-bintang kan misal nih connect ke GPS kiri GP 150. Nah pas dicoba ke GPS connect ini ke GPS tengah yang 170, tampilannya masih bintang-bintang. Tapi pas ditaruh di GPS 150 keluar haluannya. Oh, iya. Apa ya Pak? Jadi gini, jadi permasalahannya adalah ini GPS ya. Nah, GPS itu ada datanya, namanya data NEMEA ya. Itu 183 lah, itu umumnya itu 183. Di situ ada potret, potretnya 3.800 kalau nggak salah ya. Gimana bos? Bener? 4.800. Oh, 4.800. Terus untuk gyro sama, yang beda AIS. 13.800. Bro? 13.800. Salah. 9.600. Oh, salah. Situ 3.800. 3.800. Oh, 30 ya sih, berapa nih? Jadi itu settingannya. Jadi gini, GPS itu data outputnya dicek dua kabel ya, main plus itu tegangannya itu enggak lebih dari 10 volt DC langkah awal. Kalau mau akurat, yaitu beli alat yang kemarin saya kita bikin ya, Ya. kita bikinkan, jadi enak. Bener nggak itu data itu? Jelas. Mana barangnya? Jadi kita tahu. Ada di situ. Hah? Sini. Nah, kalau kita ini lewat tegangan itu kadang salah, kadang ketipu kita, Jadi kalau mau akurat kita ngukur data NEMEA, ini ada alatnya, ya lumayan mahal harganya. Jadi yang agak murah ya ini agak murah kita bikin. Habis berapa kemarin? 200 ya? Ikut 300, terus itunya 200 berapa itu? Ini 300. Ini 500-an. 500-an. Dengan 500.000 ini baru kita tahu persis. Jadi caranya kemarin sudah saya bikinkan videonya ya, teman saya jelaskan lagi. Jadi ini ke laptop
kita konekkan, dia pakai port berapa, port-komnya berapa. Nah, dia di manajernya itu komputer ke kanan, device manager, kita perhatikan kalau ini sudah connect, ya pakai RS232 ini RS232 nya ini harus ada di laptop kita. Nah, baru dua kabel yang dari GPS itu kita ukur, guys. Nih, dengan main plusnya ini yang connect ya ke komputer nih. Terus nanti sampai pakai aplikasi Teraterm bisa pakai Teraterm. Nah, di situ akan muncul datanya. GPS itu kayak apa? Yang jelas dia pasti ada gambar dolar. Nggak tahu kenapa itu, mungkin karena dolar itu adalah kuat kali ya. Jadi semua dolar, nggak ada satu rupiah, adanya dolar. Ini kalau terbalik, dolarnya masih nggak keluar. Ini, jadi ini nggak boleh terbalik. Itu aja. Tapi kalau sampai nggak pakai ini, sampai akan kadang-kadang terkecoh. Di sini itu tegangannya memang benar keluar kurang lebih 10 volt ke bawah, goyang-goyang. Kalau pakai aku analog itu pasti dia goyang-goyang terus ya. Nggak bisa dia berhenti begini nggak, ya. Karena dia sistem transfer baik. Kalau itu sudah keluar datanya di sini, berarti output daripada GPS itu sudah normal. Nah, setelah dimasukkan ke sini, GPS di sini tidak masuk, berarti kemungkinan ada masalah di ini di radar kita. Kalau yang tipe 9000 atau 8000 GHz itu NSK namanya. Itu NSK-nya rusak misalnya. Ngeceknya gimana itu kalau di sender? Bisa kalau itu. Ya, settingan itu. Settingan. NSK. Ini settingan IO-nya juga. Kalau settingan IO bisa juga. GPS itu kan. Jadi settingan IO GPS kita itu kan ada bukunya, ya toh? Ada bukunya. Tinggal centang-centang apa yang harus dipakai ini. Kalau perlu centangin semua aja. Kalau dicentang semua masih nggak masuk, berarti ada masalah di radar kita. Jangan nggak ada yang dicentang ya. Contohnya kita Jambi kemarin toh GPS. Nah itu. Karena apa namanya? Tapi di sini sebenarnya udah kelihatan lah. Radar ini bisa menerima tipe apa? GGL kah? Apa kah? HDD kah? Nah, itu kita sesuaikan dengan GPS ini. IO, namanya IO, input output. Kalau nggak salah ya. Mungkin input output gitu. Kayaknya sih input output. Iya. Cuma tulisannya IO, nggak pernah ada tulisannya apa ya. IO aja. Sama di GPS-nya outputnya berapa satu apa? Apanya? Loh iya kan settingannya di GPS. Kan kita mau pakai datanya output itu data berapa? Data 1 berarti yang kita setting kan data 1. Kalau data 2 ya data 2. Kan itu. Jadi kalau radar itu cuma bisa terima laporan aja, di radar nggak disetting. Dia turun 5 masalah sekian, tinggal radar itu bisa baca apa enggak. Atau maksudnya gitu Pak ya? Bisa juga di radar itu ada settingannya juga, dia nggak mau terima Settingannya beda. Ya, settingannya beda. Kita pastikan di manual booknya. Jadi radar ini IO-nya berapa? Ada di situ kan IO-nya. Nah, kalau memang otomatis langsung nangkep ya, nggak ada masalah. Kalau memang di situ ada, harus IO ini yang dia terima. Dipilih lah, dia milih. Ya, untuk menginterkan target kan juga biasanya nggak sesuai. Ya, tergantung apa mereknya apa. Nah, kalau di sini ya saya belum pernah ngalami kalau itu. Kalau di 1715 saya udah bukan videonya, karena saya sudah ngalami, sudah saya pelajari. Kalau ini saya ini disuruh apa gado-gado semua, bagaimana? Ya, yang udah pernah sama mereka kan di Apal ngurusin navigasi, ngurusin les. Ya, yang udah sampai pernah kan Dia itu gak jelas kan. Murid kurang ajar gue. Tak aneh-aneh. Tak DO kan kok. Kan sengaja mempermalukan saya di
Iya. Loh, Di bukan. internet ya. Mana jelas ini. Enggak kan istilahnya kan biar kita tahu yang Ya ini bro, ya awakmu ya aku coba bukune, ojo tako ae. Wis untung kon tak urungi kon. Gak bayar gratis. Wah, gak jelas ngono. Ya ora masalah lho. Ora kok. Adek ku ngomong sini iki, apa ono nek Orang disaring. ora disaring-saring. Kon seneng karepku gak seneng karepmu beres anda aku gak usah pikir bos, santai bos. Nah, jadi istilahnya itu loh, kan kita biar mempelajari lagi di pesantren yang untuk adversary apa? Yang untuk 17 15 itu Kurono. Kurono. Tuh. Itu permasalahannya heading di depan itu nggak sesuai, dia harusnya di haluan samping kiri atau samping kanan itu bisa kita adjust. Kan ada bukunya semua. Iya. Sama ini juga ada bukunya. Lah aku bawa mau apa alat sak ngono kae yo nyor yo. Wani piro kon bayar aku, Bos? enggak jadi istilahnya kan kita biar tahu. Kacau. Udah pernah sampai jelaskan. Kan ada nek coba gitu iki, pecat lagi. Guys. Jalur gede kok hari ini. Wah, jadi kan biar kita paham juga, oh, istilahnya sebenarnya kalau target nggak sesuai bisa kita adjust. Ya bisa lah. Iya. Semua itu bisa. Yang penting kamu tahu apa enggak. Nah, iya makanya itu. Semua pabrik itu bikin ya. Sudah ngasih. Engko nek aku rusak ngene mamane iki. Iya. Radar iki supaya uang. Engko nek sing cuplek sambungan ambek iki. Nah, seperti itu. Itu sudah ada di situ. Kadang-kadang kebanyakan kan ya Cuma kadang itu menungsone. Iya, permasalahannya kan males saya kan ngono. kayak sering terjadi kadang-kadang ya Romanis ini Ya, murid terrokokan kabeh, dosane gerok rokokan, gak play iki. Agak jelas iki. Wah, kopi rokokan jahe. Asem temen. terus gimana nih Meten-meten temu kebas tebus. Apa bos ini bos? Dosa ini apa? Kecut ini. Oh, karek situ. Oh iya terus apa bisa ya Iku rokok. Mana kalan kon? Rokok entek dosene dijaluk. Bukan itu ana dosen. Gak jelas iki muridku iki. Wah, jam larat kabeh gara-gara iki. Iku nih kopi dulu. bro Iki lho lebih masalah. Jadi terpeso sih ngopi sih bebas. Break. Ini tuh di kok kandani lho, Pak. Ngopi sih santai. Kopi sih, jeruk kopi. enggak apa Masih ngadeg iki apa gelem ora kok dibayar. Oh, jelas. apa oh kali boleh kerja Aku mulai paham, Pak. Bojone harus didelok. Bojoku goreng-goreng ta, Pak Bibi. Kamu terus protes ae, Pak. Kenapa, Pak? Gak jelas. Asli bojone iki penonton setia nih. Anu nih. Asli baru. bukan istilahnya kan apa kita di kapal kan jangan sebagai perwira tadi kebanyakan kan permasalahan itu sering ditanyakan sama yang dulu Ilmu ngene iki ya kudu diamalno, Bos. Apa ya mati ora digowo. nah iya kan kebanyakan kan perwira-perwira yang pakai radar kan mesti kita dia maunya lagi pakai ini ternyata targetnya beda target di kiri harusnya di halo tapi ternyata di kiri kan kebanyakan Itu biasanya masuk ke hal-hal seperti itu biasanya masuk ke password. nah iya oh, Pasti di password sama hacker. Karena apa? Nanti coba-coba settingannya berubah semua itu yang dijaga sama meter itu. Jadi apa namanya istilahnya contohnya kayak apa namanya kemarin layar edis mengecil ya kan geser kan Iya. masuk ke password baru ke setting sama kayak ini juga begitu maksudnya ada tuh gitu tanpa pabrik itu lah. Lalu pas berarti kabeh aku bokong ngekek yo. Punya. Aku yo karo boleh-boleh. Podo ae, Bro. Padha ngopo ae kon. Enak tok. Satu urut sak potong-potong. Jadi tapi itu lah juga istilahnya kita istilahnya kalau ada permasalahan begitu kita baca manual booknya nanti passwordnya nanya Pak Budi gitu
Lek kayak pas bete Samyong, iso ae. Pas bete JRC, konsilem kowe ono sing pas kayak ini, merek apa? Apa ya rada Highlander. Iya, rada Highlander. Sam elektronik itu di privacy itu. Gak sembarangan mau dikei. Apa ya wis Intinya itu biar teknisi itu akan datang ke atas. Iya. Intinya di situ. Jadi kita hanya sebatas itu. Kalau sudah berbau dengan software tentang di dalamnya itu kita pakai. Kita yang penting tahu jalurnya itu kaya usahakan situ. Kaya JFC ono pasute kosong kayak dulu apa magnetronnya jam kerjane Bruno ono kabeh. Ini jelas di buku manual kan sudah dikasih tahu juga. Ono ning kaon. Kayak pas bete transaksi enggak ono. Baru biasa. Ono ya toko ya toko. Mana ngintip. Itu Mentep udah. Weh, goplak. Dagelan tok. Ini gak jelas. Oh, ini kan ini. Kapal kayu apa sih? Pun Pak, niki udah ada sesi gambaran. pertama sudah selesai dulu. Ya, nanti dilanjut lagi Pak. Nanti kita, sekarang waktunya istirahat isoman ya kan. Kamu saja. Loh, ini Pak. Senin loh ini. Senin. Boleh ku sih jadi Peter. Pokoknya lek katanya dicap kawis, Jumatan deh. 2 kali ke Jumatan nih. Wah, kabeh nih, Jumatan ini nih. Asine goyang-goyang kok ya. Ora kan. Wes, lucu hari ini. Wes gak jelas. Goyang, Bro. Slow aja. Kalau sama saya orang yang gini, apa anane? Seneng tak seneng ya wes. Masuk itu. Masuk. Sos kandos. Yang dulu tutup sih. Oke ya. Wes ya. Yuk. Nanti lanjut lagi. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue jelas